Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini, di sore yang berbahagia ini, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian info sehat dengan judul Demam Berdarah, Dengue bersama dengan Dr. Desi Salwani, spesialis penyakit dalam, konsultan gastrohepatologi. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan biodata beliau. Nama, Dr. Desi Salwani, spesialis penyakit dalam, konsultan gastrohepatologi. Nama panggilan Desi, tempat tanggal lahir Banda Aceh 8 Desember 1976. Status menikah, aktivitas dosen Fakultas Universitas Syah Kuala, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, pekerjaan dosen, pendidikan SP2 penyakit dalam, peminatan ginjal hipertensi. Akun sosial media, akun Facebook Desi Salwani, akun Instagram @desisalwani. Alamat Jalan Tengku di Bitai, Banda Aceh. Moto hidup, pantang menyerah. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan acara, kita akan mendengarkan Qiraatil Surah Al-Maidah ayat 86 sampai dengan 87 oleh Ustazah Wulan, pengampu kelas Tadarus 5, dan sari tilawah dari Ukhti Naya Fitri, ketua kelas Tadarus 5. Kepada Ustazah Wulan dan Ukhti Naya Fitri, tafadholi mashkuro. Baik, alhamdulillah. Syukran, jazakillah khair, Ustazah Tiviana, Dr. TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan tadi Qiraatil Surah Al-Maidah ayat 86 sampai dengan 87 kepada Ustazah Wulan dan Ukhti Naya Fitri. Jazakumullahu khairan. Selanjutnya kita masuk pada acara puncak, yaitu pemaparan materi oleh Dr. Desi Salwani, spesialis penyakit dalam, konsultan gastrohepatologi. Pada Dr. Desi Salwani, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Ini suaranya terdengar ya?
Terdengar, Eh, Bu Dokter. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih warahmatullahi Ibu-ibu sudah mengajak saya bergabung di sore hari ini kita untuk sharing ya sebenarnya terkait dengan demam berdarah. Untuk topik kali ini tidak membicarakan terlalu banyak masalah kesehatannya, tapi mungkin lebih bagaimana ibu-ibu bisa mengenali demam berdarah dan bisa melakukan pencegahan sehingga mengurangi resiko penularan dari demam berdarah. Izin saya share screen ya. Bisa langsung ya? Bisa, Bu Dokter. Buka ininya dari mana, Dek? Hmm? Dari dokumen ya, Dek? Share screen-nya. Cek sebentar sini. Share screen. Langsung aja ya. Ini. Cancel. Coba share itu ulang. Coba share ulang. Ini Ibu apa udah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu Sudah. Dokter. Oke. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan jelas ya. Ini topiknya tentang demam berdarah. Kemudian seperti kita ketahui demam berdarah ini disebabkan oleh virus yang terdiri dari ada 4 jenis ya. Kemudian dengan perantaranya adalah nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Kemudian terkait dengan karakteristik nyamuk ini nanti kita bahas agak terakhir ya. Kemudian untuk kejadian demam berdarah ini juga cukup tinggi ya, untuk bisa mencapai 390 juta. Kemudian dengan angka kematian pada awal-awal diketahui demam berdarah cukup tinggi, kemudian menurun dengan target adalah 0%. Kemudian pencapaian ini dengan adanya vaksin, kemudian pengendalian vektor ya, mungkin ibu-ibu juga pernah dapat dari Posyandu ya terkait penilaian jentik nyamuk, kemudian dengan juga berkolaborasi dengan sektor lingkungan untuk mengurangi habitat nyamuk. Kemudian ini kejadian dengue dengan jumlah kematiannya di Indonesia. Jadi ini evaluasinya dari tahun 68 sampai tahun 2022. Kemudian untuk di Indonesia sendiri tertingginya ini di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat, kemudian mengikuti Jawa Timur, Jawa Tengah,
kemudian Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Ini mungkin juga angka yang tinggi ini sejalan dengan tingkat kepadatan penduduk di daerah tersebut. Kemudian untuk perjalanan demam berdarahnya sendiri pertama diketahui tahun 70, kemudian tahun 81 pemberantasan larva, kemudian tahun 1990 dikembangkan teknik fogging, tahun 92 ada 3M ya, kemudian dengan memakai kelambu, kemudian tahun 2000 ada Jumantik 3M yaitu pemantauan jentik dan menguras, menyikat tempat penampungan air, kemudian dan mendaur ulang barang-barang bekas. Kemudian tahun 2004 ada istilah KOMBI ya, Communication for Behavioral Impact. Kemudian tahun 2007 pemberantasan sarang nyamuk. Kemudian tahun 2015 gerakan satu rumah satu Jumantik. Kemudian ini untuk kejadiannya sendiri sejalan dengan usia, ini paling tinggi di usia 1 sampai dengan 4 tahun ya. Mungkin karena anak-anak usia 1-4 tahun ini lebih banyak di rumah. Kemudian untuk kematiannya juga paling tinggi antara usia 5 sampai dengan 14 tahun. Kemudian untuk keluhannya, demam berdarah ini bisa asimptomatik ya. Jadi pada saat digigit nyamuk, terinfeksi demam berdarah, tapi bisa tanpa keluhan. Kemudian bisa juga demam yang tidak khas, bisa juga dengan demam dengue, demam berdarah dengue, dan pasien dengan kondisi yang sangat berat di mana ditemui kondisi shock. Kemudian masa inkubasi ini adalah masa antara masuknya virus ke dalam tubuh hingga timbul keluhan. Ini dapat berlangsung 4-6 hari. Jadi setelah digigit nyamuk, kemudian dengan jeda waktu 4 dan virusnya masuk ke dalam tubuh, demam baru muncul setelah 4 atau 6 hari. Keluhan-keluhan lain yang dapat dirasakan adalah nyeri kepala, nyeri tulang, dan mudah lelah. Kemudian ini untuk perjalanan penyakitnya sendiri, demam berlangsung umumnya 3 hari, kemudian setelah 3 hari bisa terjadi shock, dan pada saat kondisi shock ini suhunya sebenarnya sudah mulai turun. Tapi pada kondisi inilah kondisi kritis pada pasien-pasien diabetes. Untuk laboratorium sendiri, trombositnya yang turun mulai naik, kemudian darahnya semakin kental yang dilihat dengan hematokrit yang semakin tinggi. Sebenarnya virusnya sudah mulai turun, tapi antibodi yang terbentuk dalam tubuh mulai meningkat. Sehingga pada fase ini, apabila kita melakukan pemeriksaan serologi akan terlihat positif. Pada kondisi-kondisi awal malah tidak terlihat positif. Kemudian ini fase-fase kritis dari demam berdarah antara hari ke-4 sampai dengan hari ke-7. Kemudian ini untuk masing-masing demam tadi ada demam asimptomatik, demam dengue, dan dengue shock fever. Jadi yang gejala khasnya adalah selain demam, nyeri kepala, nyeri periorbita, mialgia, ruam kulit, kemudian adanya perdarahan, leukopenia, dan adanya perubahan laboratorium atau serologi. Kemudian demam berdarah dengue, keluhannya sama, tapi pada demam dengue ini ada uji bendung yang positif atau kita sebut uji tourniquet. Ini dilakukan pemasangan seperti melakukan mengukur tekanan darah, tapi ditahan sekitar 10 menit, kemudian di area sisi bagian dalam dari tangan, lengan bawah, kemudian dibuat diameter sekitar 10 cm. Kemudian apabila di dalam lingkaran tersebut muncul bintik-bintik merah, ini menunjukkan uji turniketnya positif. Selain itu ada manifestasi perdarahan, petike, ekimosis, dan purpura. Kemudian bisa terjadi perdarahan di mukosa, yang paling sering kita lihat adalah di gusi. Kemudian perdarahan saluran cerna, trombosit mulai turun, dan adanya plasma leakage. Plasma leakage ini adalah kondisi di mana adanya perpindahan cairan ke rongga yang lain, sehingga terdapat cairan di rongga perut, kemudian adanya asites, dan lain-lain.
Ini gambaran dari plasma leakage. Kemudian untuk pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan adalah darah rutin, dan tapi ini untuk darah rutin trombositnya nggak dari awal turun, jadi paling turunnya baru hari ketiga atau hari keempat. Kemudian setelah itu baru pemeriksaan serologis IgG-IgM yang mulai meningkat pada hari kelima atau hari keenam. Kemudian pemeriksaan-pemeriksaan lain sebenarnya tidak rutin dilakukan, hanya bila ada keluhan baru dilakukan pemeriksaan yang lebih spesifik atau pada kondisi demam berdarah yang berat. Ya. Kemudian tata laksana sebenarnya tidak spesifik karena ini penyebabnya virus. Begitu jumlah virus yang menurun, keluhan akan menghilang. Tapi diberikan pengobatan yang suportif, artinya berdasarkan keluhan. Apabila ada demam, diberikan obat demam. Kemudian apabila ada mual muntah, diberikan obat mual muntah. Apabila ada tanda-tanda kurang cairan, maka dapat diberikan minum yang lebih banyak, atau apabila pasien dirawat inap dapat diberikan infus. Kemudian untuk tata laksana demam berdarah ini dari WHO sendiri menetapkan 5 pilar, yaitu untuk diagnosis dan manajemen kasus, kemudian surveillance, kemudian pengendalian vektor, vaksin, dan riset operasional dan implementasi. Kemudian ini juga strategi nasional untuk pemberantasan demam berdarah, di mana strategi pertama adalah penguatan manajemen vektor yang efektif, kemudian ini dengan target adalah bebas jentik. Kemudian strategi kedua, peningkatan akses dan mutu tata laksana. Kemudian strategi ketiga, penguatan surveillance. Kemudian strategi keempat, peningkatan keterlibatan masyarakat ya. Biasa ini melibatkan ibu-ibu yang aktif di posyandu atau perangkat desa ya. Kemudian strategi kelima, penguatan komitmen pemerintah. Kemudian strategi keenam, pengembangan kajian, invensi atau inovasi dan riset sebagai dasar kebijakan dan manajemen program berbasis bukti. Kemudian ini sedikit kita bahas ya Ibu-Ibu terkait dengan perantara dari virus demam berdarah tadi, virus dengue tadi. Jadi virus itu tidak otomatis masuk ke dalam tubuh, agak berbeda dengan infeksi virus yang lainnya yang masuk bisa dari saluran nafas. Tapi kalau virus dengue ini masuk melalui gigitan nyamuk. Nah, ini sedikit kita pelajari karakteristik dari nyamuk atau Aedes aegypti ini. Selain untuk sebagai perantara virus dengue, nyamuk ini juga sebagai perantara virus Zika yang mungkin akhir-akhir ini sempat agak melonjak kasusnya, chikungunya, dan demam kuning. Kemudian jumlah nyamuk ini meningkat apabila curah hujan tinggi, karena banyak media-media yang menjadi tempat berkembang nyamuk ini. Nah, mungkin kita bisa mengenali dari nyamuk ini. Jadi ukuran nyamuknya ini sedikit lebih kecil ya daripada nyamuk biasa atau nyamuk kebun ya. Kalau yang nyamuk kebun itu Aedes albopictus. Kemudian kalau Aedes aegypti ini lebih kecil, warnanya hitamnya lebih pekat, kemudian ada garis-garis putih. Mungkin ibu-ibu bisa lihat di gambar di bawah ini. Kemudian walaupun kecil, tapi kemampuan terbangnya cukup jauh ya, bisa sampai 400 meter. 400 meter ini sekitar setengah kilometer. Jadi kalau nyamuknya ini ada di rumah kita, dia bisa terbang ke tetangga-tetangga kita sejauh setengah kilometer. Bisa dengan desa yang berbeda. Kemudian sehingga hal ini yang mempengaruhi penyebaran virus karena kemampuan terbang dari nyamuk ini. Kemudian karakteristik lainnya adalah senang berada di air bersih untuk tempat bersarang dan bertelur. Ini bisa kita jumpai misalnya di bak mandi, kemudian di vas bunga, talang air, tempat minum hewan peliharaan, kemudian juga di kolong tempat tidur atau di balik lemari. Kemudian pasien juga nyamuk ini juga dapat menggigit manusia kapan saja, tapi lebih aktif di malam hari. Ya.
Kemudian untuk mencegahnya yaitu dengan menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penampungan air seminggu sekali, mengubur atau mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menyebabkan menjadi tempat air menggenang. Kemudian pencegahan lain yang dapat dilakukan adalah dengan memasang kawat nyamuk di jendela atau pintu rumah, kemudian menyebarkan bubuk larvasida ya, dulu sebelumnya sering ya, atau disebut biasa abate ya, abate untuk di tempat-tempat penampungan air, di selokan, kemudian menanam tanaman pengusir nyamuk, kemudian menggunakan kelambu saat tidur, kemudian memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, dapat pula menggunakan lotion nyamuk, kemudian membiasakan diri membersihkan lingkungan, bisa dengan mandiri atau dengan bergotong royong. Kemudian teknik lainnya adalah dengan memberantas nyamuk dengan cara yang fogging. Mungkin sekian dari saya, Ibu-ibu, mungkin ada tanggapan? Ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau boleh menulis di kolom chat Zoom. Pada Ustazah Ais, silahkan. Assalamualaikum. Apa tadi tuh? Yang fase pada saat ini tuh apa tadi? Apa boleh diulang nggak ininya apa? Eh, Nantinya. Apa maksudnya fase apa untuk pada saat kita kenanya itu tuh sebenarnya setelahnya 4 sampai 5 hari baru kedeteksi ya? Atau gimana? Ini ya Ibu ya. Jadi Dokter Tiviana langsung saya jawab ya. Ya, silahkan Dokter Desi. Iya, kami biasa zaman kuliah dulu manggilnya Dokter Tiviana, Dokter Nana ya. Jadi, Iya. iya, jadi ini Ibu bisa melihat ya, mungkin yang lebih khas sebentar ya. Nah ini, gambar ini mungkin Ibu bisa lihat. Jadi ini masa digigit nyamuknya itu -7 hari ya Bu ya. Terlihat belum Nah, terlihat tuh dokter. Screen-nya belum terbuka. Oh ya, ini udah bisa kelihatan nggak ya? Belum. Ya, belum ada. Tadi kelihatan ya tadi? Tadi terlihat ya. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. belum kelihatan ya Ibu-ibu ya? Belum Bu Dokter. Belum kelihatan. Oh, Bu Dokter. Kalau ini udah kelihatan? Iya, sudah dulu. Udah. Gimana respon? Ya, ya. Nah, ini saya tunjukkan ya Ibu-ibu. Ya. Ini -7 hari ya. Jadi antara 6 sampai 7 hari setelah digigit nyamuk, dan nyamuk itu yang mengandung virus dengue. Kemudian setelah itu kita sebut masa inkubasi ya. Setelah 7 hari ini baru timbul gejala demamnya ya. Demamnya ini berlangsung 3 hari atau ini disebut dengan fase akut ya. Dengan fase akut demamnya ini tinggi. Jadi demamnya naik tinggi, di puncak-puncak demamnya itu hari pertama atau hari kedua, kemudian demamnya mulai turun. Setelah 3 hari malah udah nggak demam lagi. Nah, tapi malah pada fase yang tidak demam ini malah beresiko untuk terjadi shock. Kemudian apabila dilakukan pemeriksaan laboratorium, trombosit mulai terlihat turun. Kemudian dilakukan pemeriksaan serologi hari kelima ke-6 mulai muncul gambaran bahwa
memang benar terinfeksi dari virus dengue. Kemudian karakteristik dari virus dengue ini adalah demamnya tinggi ya, seperti virus-virus yang lainnya, demamnya sangat tinggi, bisa mencapai 40 derajat Celcius. Kemudian umumnya tidak turun dengan obat penurun panas. Jadi biasa yang kita konsumsi sehari-hari kan seperti paracetamol, Sistenol. Nah itu apabila infeksi virus tetap tinggi demamnya. Dan demam tinggi ini berlangsung terus-menerus gitu. Beda dengan demam karena malaria. Kalau demam malaria kan periodik ya. Jadi bisa demam sejam, kemudian pasiennya kondisinya stabil, besoknya lagi 24 jam baru demam lagi. Tapi apabila infeksi virus ini demamnya berlangsung terus-menerus, demam tinggi yang berlangsung terus-menerus. Ya, demikian Ibu. Berarti justru pada saat demamnya rendah, itu justru masa kritisnya ya? Iya, pada saat demamnya udah mulai turun. Jadi Ya, hari ketiga, keempat, nah kita yang harus waspada gitu. Jadi apabila ada demam tinggi seperti ini, mungkin apalagi kondisi agak lemah ya, jadi dapat segera memeriksakan ke dokter, kemudian untuk dilakukan evaluasi untuk kondisi seperti ini, apakah kondisinya stabil, aman untuk dirawat di rumah, atau membutuhkan perawatan di rumah sakit. Evaluasi yang dilakukan baik pemeriksaan secara umum, tekanan darah, kondisi umum, kemudian juga dilakukan pemeriksaan laboratoriumnya, gitu Ibu. untuk mencegahnya, maksudnya untuk biar itu tidak jadi kritis, sebaiknya apa dari pola makan atau istirahat atau apa gitu yang harus kita lakukan atau bagaimana? Untuk kondisi berat ini, selain kondisi tubuh, juga dipengaruhi oleh tipe virusnya, Ibu. Jadi memang ada virus yang kondisinya menyebabkan sangat berat, tapi ada juga yang virusnya kan ada 4 tipe ya, Ibu, virusnya ya, yang virus dengue itu. Jadi tipe 4, kalau nggak salah saya ya, tipe 4 ini yang 1 dan 4 ya, yang meningkatkan resiko yang kritis. Tapi tipe yang lainnya pasien ya bisa demam aja terus hilang. Terkadang pasien juga nggak menyadari bahwa pernah menderita demam berdarah. Kemudian ada teori juga yang menyebutkan ini kan terbentuk antigen antibodinya ya Bu ya. Jadi sebenarnya mungkin kita pernah pertama sekali terinfeksi virus dengue tapi tanpa keluhan. Ya, tetapi di tubuh kita sudah terbentuk antibodinya. Kemudian pada saat infeksi yang kedua, infeksi ulangan, kan terinfeksi lagi. Nah, kan masuk antigen baru nih, bereaksi dengan antibodi yang pernah terinfeksi dulunya. Nah, semakin hebat reaksi antigen antibodinya ini dengan riwayat infeksi yang sebelumnya, makanya kondisi pasiennya akan semakin berat. Jadi kalau kondisi infeksi pertama malah terkadang nggak menyadari, tapi kok infeksi ulangan ini yang beresiko selain dari jenis varian dari virus dengue tersebut, Ibu. Kemudian yang paling penting adalah kita mengenali kondisinya, artinya apabila kondisi demam, harusnya kan kalau misalnya demamnya udah nggak ada lagi, kondisinya makin seger ya, artinya makin kuat beraktivitas, tensinya stabil gitu. Tapi kalau misalnya demamnya udah enggak tapi kok makin lemas, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter untuk evaluasi. Kemudian pada kondisi tertentu memang perlu pemantauan, perlu pemberian cairan yang enggak cukup dengan pemberian cairan secara oral saja Ibu-ibu gitu. Terima kasih Bu Dokter. Baik Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya kepada Eyang Ma, Kak Doli Eyang. Iya, terima kasih Dokter Tiviana. Sama-sama Eyang. Assalamualaikum Dokter Desi. Perkenalkan Waalaikumsalam saya Ibu. mau bertanya sedikit, tapi agak banyak sedikit nggak apa-apa saja. Cuman biar nggak ragu gitu. Maksudnya tadi disampaikan bahwa inkubasi sekitar 4 sampai 6 hari.
Padahal kejadiannya banyak sekali dengan panas yang sama, gejalanya panas muntah, tapi kita nggak tahu kalau itu demam berdarah, tiba-tiba udah meninggal, udah 4 hari. Kejadiannya itu yang saya ingin tanyakan, yang DSS yang dokter sampaikan tadi, Dengue shock syndrome tadi, bagaimana gejala selain panas, muntah, dan pemeriksaan laboratorium, membedakannya dengan jika chikungunya yang tadi dokter sampaikan, demam kuning atau demam berdarah itu sendiri, yang hampir mirip gejalanya dengan tipoid. Apa itu juga dengan panasnya yang sehari atau dua hari dengan laboratorium secara cepat, apa bisa ditentukan bahwa itu kena demam berdarah atau lainnya. Kemudian yang menjadi isu ada info adalah nyamuk rekayasa yang Wolbachia ya, apa ya bacanya, Wolbachia ya, yang nyamuknya direkayasa dan itu disebar. Itu maksudnya seperti apa dan bagaimana penjelasannya dengan DB itu sendiri? Bukannya makin menghilang, malah makin sepertinya seperti makin mengganas atau gimana? Terus tadi dokter sampaikan nyamuknya itu ada dua jenis, Albopictus dan Aegypti. Yang untuk DB sendiri itu yang harusnya kan Aedes aegypti. Apa ini yang Albopictus itu yang wujudnya lebih kecil daripada Aedes aegypti, itu yang merupakan nyamuk rekayasanya itu? Soalnya saya sendiri ngerasain ada beberapa baru-baru ini, kok nyamuk kecil-kecil tapi gigitnya tajam sekali, sakit gitu. Aku bilang, apa ini nyamuknya yang direkayasa yang kecil ini, atau hanya nyamuk yang kebun biasa yang bintik-bintik? Dan itu biasanya kan harusnya kalau Aedes aegypti kan gigitnya siang ya dok, pagi kalau orang suka tidur. Tapi ini katanya dia nyerangnya malam. Mohon izin dokter minta penjelasan. Terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Ya, silakan Dokter Baik, Dokter Desi. Nana, kita langsung menjawab ya. Ya, silakan Dokter. Iya, jadi tadi untuk keluhan ya, demam berdarah ini demam, keluhannya sakit demam, sakit kepala, nyeri sendi, kemudian nyeri di belakang bola mata, kemudian juga nyeri otot ya Bu ya. Ya. Tapi tidak ada batuk pilek itu ya. Kalau misalnya flu biasa kan karena influenza ada batuk pilek, kemudian untuk chikungunya ada nyeri di lutut. Jadi khasnya adalah nyeri di lutut yang terkadang demam tinggi tapi itu kaki seperti tidak bisa digerakkan chikungunya. Kemudian bisa juga virus-virus yang lain seperti morbili, campak itu biasa ada ruam kulit gitu. Jadi kita patut curigai ini demam berdarah kalau demam aja, nyeri sendi tapi tidak nyeri pegel-pegel badan ya, atau nyeri di belakang bola mata tapi tidak ada keluhan yang lain. Tidak ada batuk, tidak ada pilek, tapi mungkin setelah COVID ini mungkin ada sedikit variasi ya, ada diare sekali-sekali gitu. Ada muntah, Kemudian muntah. muntah bisa ada muntah ya. Tapi akhir-akhir ini setelah COVID gejalanya mungkin sedikit lebih agak mix ya, agak mix antara demam berdarah dengan demam lain-lainnya. Kemudian ya Ibu. Dengan tipoid hampir mirip kah? Tipes? Dengan tipoid gejala saluran cernanya lebih hebat ya. Karena demam tipoid ini kan karena salmonella ya. Salmonella ini kan masuk melalui saluran cerna. Jadi gejala saluran cernanya lebih hebat. Jadi bisa disertai mual, muntah, kemudian nyeri perut ya karena infeksi. Nah, bahasa sedikit diare, dia ada Dokter sinyalnya nggak bagus.
Putus-putus ya. Iya, putus-putus ya. Sebentar yang sabar ya. Sudah ada suaranya Tadi tuh. baru sampai di gejala saja. Apa dok? Iya, di gejala demam berdarahnya, demam tipoidnya ya Demam Ibu ya. perbedaan ya tipoid dan cikungunya tadi yang kalau itu Ya, pencernaan, kalau itu di ladang. ya. Iya, jadi kalau demam demam dengue, demam dia nyeri otot, nyeri sendi, nyeri di belakang bola mata, tapi batuk, pilek dan keluhan lain agak jarang ya. Setelah COVID ada, tapi juga enggak dominan. Kemudian kalau cikungunya nyerinya nyeri sendi, terutama di lutut atau tungkai ke bawah. Nah, jadi nyeri sehingga terkadang pasien tuh nggak bisa menggerakkan kedua lututnya gitu. Kemudian kalau demam tipoid disertai dengan saluran cerna, gejala saluran cerna, mual, muntah, diare, nyeri perut, kram di perut, bisa ada gangguan fungsi hati. Kalau kita raba, limpanya bisa besar gitu. Kemudian sebenarnya ada satu demam lagi ya Ibu ya, leptospira. Nah, leptospira Iya, ini khasnya lagi demam. Ya, leptospira ya. Mungkin kalau musim hujan, banjir ya, pasca banjir tuh apalagi tikus, di daerah-daerah yang banyak tikus ya. Jadi tikus. Ya. itu banyak leptospira. Ya, jadi khasnya lagi leptospira ini demamnya sama, tapi kuning dan ada gangguan fungsi ginjal. Itu khasnya itu gitu ya. Nah, untuk perantara nyamuknya ini penyebarannya Aedes aegypti. Kalau Aedes albopictus ini kan nyamuk kebun ya Ibu ya. Ukurannya itu lebih besar, warnanya agak sedikit abu. Mungkin kalau misalnya banyak pelihara tanaman ya. Kemudian nyamuknya kan agak sedikit lebih besar-besar, nyamuk kebun biasa kita sebut. Dan Ya. bentuknya agak beda dengan Aedes aegypti. Kalau Aedes aegypti ini kan memang hitamnya pekat gitu. Hitamnya pekat dan garis-garis putihnya itu kentara, dan nyamuknya itu memang lebih kecil-kecil tapi lebih lincah ya, geraknya itu lebih cepat. Ya. Ketimbang dengan nyamuk kebun itu gerakannya lebih lambat. Jadi kalau misalnya kita mau mukul nangkep nyamuknya itu, kalau nyamuk kebun itu lebih gampang kita tepok-tepok supaya nyamuknya mati ya. Tapi kalau nyamuk ini karena dia lebih gesit ya, jadi kadang dia hinggap tapi kita mau pukul cepat terbangnya lagi. Jadi khas Dan kecil-kecil gigitnya nyamuknya. berkali-kali. Gigitnya berkali-kali Iya, satu tapi benar. gigit lagi balik lagi. Ya, makanya jadi resiko untuk penularan virusnya juga lebih besar Ibu gitu. Ya. Mungkin tadi pertanyaannya itu aja ya Ibu ya. Yang nyamuk rekayasa itu Oh, gimana dok? nyamuk rekayasa. Nah, nyamuk rekayasa ini Bu, nyamuknya itu dimandulkan ya. Jadi nyamuknya dimandulkan. Jadi nyamuknya itu umumnya kalau nggak salah saya nyamuk jantan ya. Nyamuk jantan yang disebar itu, tapi dia mandul posisinya. Jadi pada saat dia eh, berkontak dengan nyamuk betina ini, kemudian kan ada muncul nyamuk-nyamuk baru. Nah, nyamuk-nyamuk baru ini akhirnya tetap mandul Ibu kondisinya. Kondisi nyamuknya mandul sehingga begitu generasi berikutnya ini mati, nyamuknya nggak ada lagi gitu. Ya, jadi yang disebar ini adalah nyamuk yang mandul, jenis nyamuk yang mandul sehingga perkembangbiakan nyamuk itu tidak bertambah pesat. Kalau misalnya nyamuknya kondisinya subur kan begitu nyamuknya nyamuk betina dan nyamuk jantan ini berkontak timbul telur, nanti kan telurnya tetap akan ada regenerasi terus-menerus ya Ibu ya. Jadi yang nyamuk-nyamuk yang rekayasa ini nyamuk-nyamuk mandul Ibu yang disebarkan gitu. Kemudian kalau nggak salah saya itu ada area-area tertentu, mungkin nggak semua daerah ya yang disebar nyamuk mandul ini Bu. Jadi kita mungkin bisa tahu daerah area kita ini termasuk area yang disebar nyamuk mandul atau tidak gitu Ibu. Bukan disuntikkan Suaranya jelas? bakteri itu.
Ya, maksudnya jadi bukan mandul, tapi disuntikkan bakteri tertentu di dalam nyamuknya itu supaya dia dia yang membunuh virusnya, bukan begitu? Nyamuknya mandul, Ibu. Jadi memang diberikan bakteri, jadi direkayasa nyamuknya, tapi dikondisikan supaya dia mandul. Tapi dia bukan mengkondisikan nyamuk itu supaya virusnya. Jadi kan sebenarnya kan yang memindahkan virus itu selain prosesnya di nyamuk, tapi kan beda dengan malaria ya Bu ya. Beda Iya, malaria kan kalau misalnya perkembangan malaria itu kan ada yang di tubuh nyamuk, ada yang di kemudian tubuh ada yang manusia. di tubuh manusia Ya, gitu. ya, Beda-beda. Tapi kalau virus dengue ini virusnya ini murni dia berproses di tubuh manusia ya. Jadi nyamuk ini hanya perantara gitu. Jadi misalnya nih kita ada duduk-duduk di ruang tamu ya atau di ruang keluarga gitu. Ada 4 orang. Ada 4 orang. Jadi ada 4 orang, ada satu yang ternyata sedang terinfeksi virus dengue. Jadi pada saat menggigit orang pertama, kemudian menggigit orang pertama, kemudian menggigit yang lain lagi itu bisa menularkan gitu. Tetapi kalau demam karena malaria, dia berproses dulu di tubuh nyamuk. Jadi tidak pada saat yang bersamaan langsung iya, menularkan, berproses dulu, kemudian baru menggigit lagi, baru menularkan. Jadi demam berdarah ini bisa di saat yang bersamaan dia bisa menginfeksi banyak orang gitu. Jadi karena di tubuh nyamuk ini kan tidak berproses ya, jadi bisa langsung menular. Makanya mungkin untuk penyebaran yang nyamuk mandul ini jadi memang untuk kasus demam berdarah ini memang mau nggak mau nyamuknya, jumlah nyamuknya ditekan karena dari manusia ke manusia kan nggak akan menular gitu. Kalau nyamuknya tetap banyak, kita memang tidak bisa menekan angka dari virus dengue ini gitu. Makanya program-program pemerintah baik dari WHO dari pemerintah adalah yang utama menekan jumlah nyamuk. Caranya kan macam-macam ya. Yang tadi udah saya jelaskan juga berkembang sekali mulai dari kelambu, fogging dan lain-lain. Tapi intinya adalah memberantas nyamuknya. Tapi yang terakhir-terakhir ini yang menyebarkan nyamuk mandul ini. Yang sepengetahuan saya seperti itu, Ibu. iya. Jazakillah khair Dokter Indesi. Makasih, Makasih Ibu. Dokter Nana. Sama-sama Eyang. Selanjutnya saya bacakan yang ada di room chat dari Umi Weni. Mau bertanya, anak saya waktu usia 5 tahun sampai kena 2 kali DB. Apakah sekarang di usia dewasa akan kena DB lagi atau akan menjadi imun atau kebal terhadap DB? Silakan Dokter Desi. Baik, terima kasih. Mungkin agak berbeda virus dengue dan virus yang lainnya ya. Kalau morbili, campak, begitu terinfeksi itu akan terbentuk antibodi dan antibodi yang terbentuk ini membuat penderita tersebut tidak dapat terinfeksi lagi. Tapi apabila demam berdarah ini agak sedikit berbeda ya, antibodi itu tidak menjadi proteksi untuk orang tersebut terhindar dari demam berdarah. Malah yang ditakutkan adalah apabila pernah terinfeksi reaksi antigen antibodinya ini malah lebih hebat gitu, lebih hebat sehingga yang menimbulkan yang dengue shock syndrome, kemudian berbagai keluhan yang lebih berat gitu. Jadi tetap saja walaupun pernah terinfeksi tapi tidak memberikan proteksi, malah kalau kita pernah terinfeksi demam berdarah sebaiknya gimana caranya supaya jangan sampai terinfeksi lagi karena tidak ada efek proteksi, malah kondisi infeksinya akan lebih berat. Sehingga
upaya-upaya pencegahan itu tetap perlu dilakukan ya, seperti mencegah jangan sampai nyamuk populasinya banyak gitu. Tadi proses pencegahannya macam-macam ya udah disebutkan tadi. Suaranya kedengaran ya? Kedengaran, dokter. Ya, terima kasih, dokter. Bagaimana Umi Selanjutnya, Weni? Ada itu? Saya mau bertanya dokter tadi. Baik dokter, makasih atas penjelasannya. Saya kira itu dengan dengan dua kali kena DB itu nantinya akan imun. Ternyata kita harus lebih hati-hati lagi ya. Iya benar Ibu. Ini agak beda memang, maksudnya agak khasnya demam berdarah yaitu mungkin kalau infeksi lain seperti infeksi saluran nafas yang lain kena mau 2 kali 3 kali nggak apa-apa, tapi ada virus-virus tertentu seperti campak varicella itu malah memberikan proteksi ya, jadi seperti kita mendapatkan vaksin alami gitu. Sehingga tidak terkena tidak menjadi infeksi yang lebih berat, tapi karakteristik dari demam berdarah ini memang berbeda, Ibu. Ya, baik dokter. Makasih dokter atas penjelasannya. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau tanya, Bunda, dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dimaksud nyamuk mandul itu bagaimana Bu Dokter? Maksudnya dia memusnahkan nyamuk-nyamuk yang Aedes aegypti itu atau bagaimana Bu Dokter? Tadi kurang paham juga maksudnya gitu. Kan kalau manusia kalau mandul kan berarti dia nggak beranak. Nah kalau nyamuk mandul maksudnya bagaimana Bu Dokter? Mohon sedikit penjelasannya Bu Dokter. Jadi biar lebih di Jepang sih nggak ada nyamuk Aedes aegypti ya, cuman pengen lucu aja seru aja gitu mendengarkannya. Mungkin ya mudah-mudahan nggak sampai ke Jepang ya. Tapi belum pernah sih seperti itu. Baru di Indonesia aja kayaknya ya nyamuk seperti Aedes aegypti. Cuman pengen tahu aja Bu Dokter, nyamuk mandul itu bagaimana Bu Dokter? Jajak kira-kira. Ya, jadi baik Ibu, terima kasih. Jadi nyamuk mandul itu nyamuk yang mandul sehingga pada saat generasi yang berikutnya itu mandul dan tidak dia tidak sifat killer ya, tidak membunuh nyamuk yang alami, tapi nyamuk itu kan untuk bisa bertelur kan harus ada ketemu nyamuk jantan dan betina juga gitu. Kemudian tapi nanti karena jamuk jantan betinanya ini ketemu dengan nyamuk jantan yang mandul ini, sehingga nanti telur yang baru ini akan mandul terus gitu. Jadi karena nanti terbentuk nyamuk-nyamuk betina yang juga mandul sehingga tidak bisa berkembang biak lagi setelah itu gitu. Jadi mungkin kita begitu disebar nyamuk-nyamuk mandul ini, kita mungkin di generasi nyamuk yang kan beda ya umur nyamuk sama umur kita ya. Umur nyamuk sama umur kita beda. Kemudian di generasi yang nyamuk berikutnya itu setelah itu walaupun ketemu nyamuk jantan dan nyamuk betina itu tidak bisa membentuk telur dan lain-lain Ibu. Jadi dia proses berkembang biak nyamuknya itu akan terhenti. Memang kesannya seperti kita memutus mata rantai kehidupan nyamuk ya. Tapi pada kondisi-kondisi infeksi yang resiko infeksi yang berat untuk perlindungan masyarakat, kemudian kita nggak terlalu banyak bisa memodifikasi lingkungan ya. Mungkin langkah itu yang bisa ditempuh karena di Indonesia kan beda ya mungkin dengan di Jepang ya Ibu ya kan. Kita dengan 2 musim panas dan dingin ini efek proteksinya nggak ada. Mungkin kalau misalnya di negara dengan 4 musim, pada saat musim dinginnya itu atau musim yang sangat panas itu terproteksi. Jadi banyak mata rantai penyakit atau serangga dan lain-lain itu terputus gitu. Tapi kalau di Indonesia dengan 2 musim ini malah mungkin makin musim hujan
media-media untuk berkembang biak nyamuk makin banyak dan nyamuknya makin banyak gitu. Mungkin bukan cuma tumbuh-tumbuhan yang subur ya Ibu ya karena dapat air ya. Tapi nyamuknya juga berkembang biaknya lebih hebat karena media-media mereka untuk menyimpan telur dan lain-lain itu bisa lebih baik gitu. Jadi yang sepengetahuan saya yang seperti itu gitu. Kebetulan teman-teman saya yang juga banyak nih yang meneliti memang nyamuknya itu diliti-liti sampai yang detail gitu. Tapi nggak cuma demam berdarah karena di Indonesia kan untuk penularan vektor nyamuk ini kan demam berdarah salah satunya. Tapi banyak penyakit lain sebagai nyamuk untuk vektornya gitu. Malaria kan kita juga cukup tinggi ya. Kemudian di kita juga banyak daerah-daerah yang kita nggak bisa hindari genangan air. Nah, misalnya daerah yang banyak rawa, tambak gitu. Dan itu kan mungkin untuk beberapa masyarakat itu menjadi mata pencaharian kan. Nggak mungkin tambak-tambaknya langsung dikeringkan gara-gara nyamuk gitu. Jadi nyamuknya yang dimodifikasi karena kita nggak bisa memodifikasi lingkungan karena itu terkait juga dengan mata pencaharian masyarakat gitu. Mungkin buat ibu-ibu yang sekarang banyak masih suka nanam-nanam ya Ibu ya, banyak nanam kembang, monstera atau apa, itu kan hati-hati di celahnya. Di celahnya itu kan pada saat kita menyiram atau keladi-keladi ya, itu di celah-celahnya itu kan bisa menggenang air dan itu juga bisa menjadi media gitu. Jadi apabila kita ada menanam tanaman, kolam-kolam yang mungkin ikannya nggak terlalu aktif atau kolam renang atau yang lain, itu juga mungkin kita perlu perhatikan apakah ada nyamuk atau tidak, kemudian antisipasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah nyamuknya gitu. Jazakallah khairan kasiran Bu Dokter. Baik Ibu. Selanjutnya tadi di kolom chat ada bukti pipit ya. Tapi Afwan Bunda, saya udah nggak kebaca lagi di kolom chatnya kosong. Itu pertanyaannya sama sudah terwakili oleh Eyang Ma katanya gitu. Alhamdulillah terwakilkan dengan pertanyaan Eyang Ma, nyamuk rekayasa yang dan disebar gitu. Alhamdulillah sudah terjawab. Ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, kita bisa gimana? Minta Ibu Dokter 3 pertanyaan terbaik dipilih. Assalamualaikum Umu Penta. Ustazah Umu Ibrahim silakan mau bertanya Ustazah? Boleh ya? Boleh dong, boleh. Mumpung ada Ibu Dokter yang bisa. Iya, ini karena bahasannya nyamuk ya. Nah, kebetulan kan ini saya lagi senang bertanam sistem hidroponik. Cuman sistemnya masih sistem sederhana yang mana airnya itu tidak ada aerator apa sih namanya itu pompanya itu ya. Jadi airnya itu menggenang. Kadang kalau saya cek itu dokter itu kayak ada jentik-jentiknya. Terus kemudian saya saring pakai kayak apa namanya saringan teh itu ya yang buat nyaring teh itu. Nah, itu bisa mengantisipasi nggak dokter perkembangan nyamuknya atau mungkin di dalam air hidroponiknya itu dikasih semacam apa gitu mungkin dokter biar nyamuknya tidak berkembang. Bisa dikasih abate, Bu. Abate. Oh. Abate, ya. Iya. Dulu kan sering ya dibagikan di kantor kelurahan ya. Mungkin sekitar 5-10 tahun yang lalu ya Ibu ya. Cuman kalau sekarang kan udah nggak dibagikan lagi di kelurahan. Abate itu biasa dibagikan ya. Jadi itu bisa diberikan di wadah-wadah tersebut, tapi mungkin diencerkan terlebih dahulu Ibu, karena kan itu pengencerannya lumayan ini ya, bukan yang sepekat itu gitu. Jadi bisa diencerkan dan dicampurkan ke media-media air tersebut sehingga
tidak menyebabkan telurnya berkembang biak, larva-larvanya tersebut ya Ibu ya, atau Oh, jentik-jentiknya. begitu. Iya, Iya. Kalau baik. dikasih ikan boleh nggak dok? Dok, Ngasih apa kalau Ibu? dikasih ikan, Dikasih ikan boleh juga. Kan ikan ada kecil, ikan-ikan ikan yang kecil. iya Tergantung iya. wadahnya. Kalau Tapi wadahnya kecil, ikannya kecil. Kalau wadahnya gede, ikannya agak gede gitu. iya bisa Ibu. Cuman tergantung nanti jenis bentukan wadah untuk yang hidroponiknya ya. Tadi mungkin di slide saya ada juga sebutkan bisa digunakan ikan-ikan yang bisa memangsa jentik-jentik nyamuk tersebut gitu. Kalau misalnya kita mau menggunakan teknik yang alami, biologis, kita bisa menggunakan ikan. Tapi kalau misalnya abate dengan kimia ya Ibu ya. Iya, baik dokter. Terima kasih atas sarannya Iya, dokter. iya Ibu. Masih ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana teman-teman? Kayaknya sudah dicukupkan saja, Bu Dokter. Baik, Bunda. Untuk 3 penanyanya langsung Dokter Desi yang memilih sekarang, Bunda. Ya, boleh. Ya. Iya, tadi cuma Silakan. 3 ya yang nanya, Eyang tadi sama Ibu apa? Umi Weni sama ada Umi 4 ya Weni, terakhir. Eyang sama siapa tadi satu lagi? Yang terakhir ya? Bunda Sinagawa Kayaknya cuma sama 3 yang bertanya ya? Taza Umu Ibrahim. Iya. Bunda Sinagawa Iya. berarti enggak? Siapa? Bunda Sinagawa enggak ya? Umu Kenta. Atau ditambah satu lagi jadi 4 ya? Masya Allah, Masya Allah. Wah, kalau saya dapat hadiah nanti semuanya protes, Bu Dokter. Yang punya komunitas Dokter Desi ini, Umu Kenta. Oh, Bukan saya, iya. bukan. Masya Allah, beramai-ramai Bu Dokter, beramai-ramai. Dokter TV juga ya. Foundernya Umu Kenta. Masya Allah, enggak, bukan Bu Dokter. Kita beramai-ramai, komunitas ramai-ramai, Masya Allah. Komunitas kita semua. Masya Allah, Masya Allah. Oh, Dokter Tiviana juga termasuk foundernya, Bu Dokter. Enggak diajak sama Umu Kenta. Masya Allah, semua sahabat saya diajak ke sini, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Kita cukupkan berarti ya, Bunda. Iya. Ya, baik. Terima kasih kepada Dr. Desi Salwani, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi, atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat untuk kita dan bisa mencegah kita dari terhindar dari penyakit demam berdarah ini. Sebelum saya menutup majelis ini, mari kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Sahabatku semua, terima kasih banyak. Izin dokter. Iya, terima kasih juga. Izin pamit ya Ibu-ibu semua. Iya, Bu Dokter. Assalamualaikum.